kami dari kelompok 7 Matkul Studi Islam dan Kebudayaan Minangkabau. Kami sedang melakukan penelitian dan studi lapangan di beberapa tempat. Yang pertama yaitu Prasasti Pariangan. Nah, jadi ayo ikuti keseruan kami. Let's go! Prasasti Pariangan ditemukan di tepi Sungai Mengkaweh, lereng Gunung Marapi, Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Halo teman-teman, kita udah sampai nih di Prasasti Batu Basure. Nah, di sini kami akan menceritakan sedikit sejarah tentang Batu Basure. Prasasti Pariangan ini diperkirakan berasal dari abad ke-14 pada masa Raja Aditya Warman. Prasasti ini dipandang pada batu vulkanik alami yang berukuran tinggi 1,6 meter, yang lebarnya 2,6 meter dan tebalnya 1,6 meter. Dengan 6 baris tulisan berhuruf Sanskerta, meski sebagian besar telah haus dan hanya menyisakan angka tahun 12 saja. Prasasti ini menunjukkan ciri khas batu non-artifisial dengan bentuk setengah lingkaran yang menyerupai prasasti Aditya Warman lainnya. Letaknya di dataran tinggi Minangkabau memperlihatkan keterkaitan erat antara pusat kekuasaan, agama, dan alam. Inilah Prasasti Pariangan atau disebut juga dengan Batu Basure. Oke teman-teman, kami berada di tempat kedua, Prasasti Kuburajo. Prasasti Kuburajo adalah piagam batu peninggalan Raja Aditya Warman yang ditemukan di Limakaum, Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Ditemukan sekitar 1356 Masehi. Ditulis menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Sanskerta Melayu kuno, berupa syair pujian yang menegaskan silsilah Aditya Warman sebagai putra Adwaya Warman, serta legitimasi kekuasaannya sebagai keturunan raja. Prasasti ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Prasasti Kuburajo 1 dipahat pada batu pasir kuarsa coklat kekuningan berbentuk persegi 4 pipih. Setinggi 108 cm, terdapat tulisan polos sebanyak 16 baris. Sementara itu, Prasasti Kuburajo 2 dipahat pada batu andesit hitam keabu-abuan, berbentuk persegi dengan bagian atas setengah lingkaran, setinggi 145 cm, terdapat pahatan gambar matahari. Nah, oke guys, kali ini kita udah berada di Prasasti Kuburajo. Jadi ini adalah tempat kami yang kedua. Oke teman-teman, kami udah selesai di Prasasti Kuburajo. Nah, kali ini kita kemana lagi guys? Ke Istana Pagaruyung. Oke, jadi tungguin vlog kami selanjutnya ya. Dadah. Oke, baik teman-teman semuanya. Kami sudah sampai ke tempat yang ketiga, yang mana tempatnya ini yaitu Benda Cagar Budaya Prasasti Pagaruyung. Benda Cagar Budaya Prasasti Pagaruyung terletak di Kecamatan Tanjung Emas di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Prasasti Pagaruyung ini adalah bukti kejayaan Kerajaan Melayu di Sumatera Barat saat mencapai puncak keemasan di bawah Raja Aditya Warman pada tahun 1347 hingga 1374 Masehi. Ditulis secara bergantian dalam bahasa Jawa kuno, Sanskerta, dan Melayu kuno. Prasasti ini mengabadikan puja-puji raja, pembangunan infrastruktur, hingga perkembangan agama. Meskipun belum semua isi prasasti dapat dibaca utuh karena kondisi batuannya yang telah aus. Next ke Pagaruyung. See you. Oke teman-teman, kita ada di tempat kami yang keempat, yaitu Istana Pagaruyung. Istana Basa Pagaruyung adalah replika istana kerajaan Minangkabau yang terletak di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Didirikan pada abad ke-14 oleh Raja Aditya Warman setelah 3 kali terbakar pada tahun 1804, 1906, dan 2007. Rumah gadang 11 gonjang ini dikonstruksikan tetap pada 2013 dan keunikannya terletak pada struktur 3 lantai. Lantai 1 untuk pemerintah, musyawarah, dan singgasana. Lantai 2 sebagai kamar tidur bagi putri raja yang belum menikah. Dan lantai 3 sebagai tempat menyimpan,
benda-benda pustaka kerajaan sekaligus ruang meditasi raja. Di bagian belakang terdapat bangunan dapur terpisah yang dihubungkan oleh selasar dan berfungsi sebagai tempat memasak tradisional sekaligus ruang bagi 12 dayang kerajaan. Lubang Jepang Bukit Tinggi adalah sebuah jaringan terowongan pertahanan bawah tanah yang dibangun oleh tentara pendudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945 yang berlokasi strategis di kawasan Taman Panorama Ngaresyanoq. Terowongan ini dulunya difungsikan sebagai bunker pelindungan dan markas militer yang sangat rahasia, dan di dalamnya terdapat 21 ruangan cabang terowongan dengan fungsi yang berbeda-beda. Jam gadang adalah menara jam setinggi 27 meter yang menjadi ikon utama dan titik nol kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jam gadang dibangun pada tahun 1926 sebagai hadiah dari Ratu Wilhelmina dari Belanda untuk sekretaris kota Volendam dan kini disebut sebagai kota Bukit Tinggi.